Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Kasus Pembelajaran di Kelas. Kasus pembelajaran di kelas adalah contoh nyata dari situasi pembelajaran yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami proses belajar mengajar secara mendalam. Langsung saja kita lanjut ke contoh-contoh kasus yang terjadi di dalam kelas. Yang pertama yaitu melibatkan siswa dengan aktivitas interaktif seperti game edukasi. Contohnya, menggunakan game edukasi bertema sejarah untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran sejarah. Terus yang kedua, simulasi. Simulasi bisnis atau peran dapat membantu siswa memahami konsep ekonomi dan mengembangkan keterampilan komunikasi. Yang ketiga yaitu kuis interaktif. Kuis interaktif menggunakan teknologi dapat meningkatkan partisipasi dan meningkatkan pemahaman siswa. Yang keempat yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok tentang isu-isu terkini dapat merangsang pemikiran kritis dan pengembangan keterampilan komunikasi. Lanjut contoh kasus yang kedua yaitu mengatasi berbagai gaya belajar. Seperti visual. Siswa visual belajar terbaik melalui gambar, grafik, dan demonstrasi. Yang kedua yaitu auditori. Siswa auditori belajar terbaik melalui mendengarkan dan berdiskusi. Yang ketiga yaitu kinestetik. Siswa kinestetik belajar terbaik melalui aktivitas fisik dan pengalaman langsung. Contoh kasus yang ketiga yaitu memupuk solusi masalah kolaboratif. Seperti identifikasi masalah, siswa bersama-sama mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Terus seperti pembahasan, siswa mendiskusikan berbagai solusi potensial dan memilih yang terbaik. Terus yang ketiga yaitu penerapan, siswa menerapkan solusi yang dipilih dan mengevaluasi hasilnya. Contoh kasus yang keempat yaitu menggabungkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Seperti aplikasi edukatif. Aplikasi ini merupakan aplikasi pembelajaran yang disesuaikan dengan mata pelajaran. Selanjutnya simulasi virtual. Simulasi virtual ini contohnya seperti simulasi ilmiah atau sejarah yang interaktif dan imersif. Selanjutnya platform online. Platform online itu untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan mendapatkan umpan balik. Contoh kasus yang kelima yaitu memberikan umpan balik dan dukungan yang dipersonalisasi. Pertama, umpan balik berkala. Seperti guru memberikan umpan balik reguler tentang kemajuan siswa. Yang kedua, diskusi individual. Guru menyediakan waktu untuk berdiskusi satu-satu dengan siswa yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga yaitu sumber daya tambahan. Guru menyediakan sumber daya tambahan seperti buku kerja atau video pembelajaran. Terus contoh kasus yang keenam yaitu mempromosikan berpikir kritis dan analisis. Yang pertama, pertanyaan esensial. Guru mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Yang kedua yaitu analisis teks. Siswa menganalisis teks dan sumber informasi untuk menemukan bukti dan mendukung argumen. Yang ketiga yaitu diskusi dan debat. Siswa berpartisipasi dalam diskusi dan debat untuk memperkuat pemikiran kritis. Oke, mungkin itu saja contoh-contoh kasus yang saya temukan. Jadi kesimpulannya yaitu kasus pembelajaran di kelas memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman nyata dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang proses belajar mengajar. Melalui analisis kasus, guru dapat meningkatkan praktek pembelajaran dan mencapai hasil belajar yang optimal untuk siswa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.